Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, aktivitas tidur merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus terpenuhi setiap hari dalam diri masing-masing manusia. Kebutuhan durasi tidur yang ideal yang harus terpenuhi sesuai anjuran dokter yaitu 8 jam setiap hari. Dari pandangan medis, tidur diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mengoptimalkan kembali susunan organ tubuh setelah beraktivitas dengan mengistirahatkannya. Dalam agama Islam juga semua sudah diatur termasuk waktu tidur. Namun banyak di antara kita yang belum mengetahui kapan waktu tidur yang dianjurkan dan kapan waktu tidur yang dilarang. Aktivitas tidur mungkin tampak sepele bagi sebagian orang. Rasulullah mengatakan bahwa ada beberapa waktu yang dilarang untuk tidur. Tentunya larangan tersebut mempunyai konsekuensi tersendiri. Kita tidak bisa sembarangan tidur pada setiap harinya, apalagi menggunakan satu hari full hanya untuk tidur. Karena itu, tentunya itu akan berdampak besar bagi kesehatan tubuh kita. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tidur itu merupakan salah satu aktivitas yang sangat menyenangkan bagi kebanyakan orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan karena rahmatnya Dia jadikan untuk malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Qasyah ayat 73. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah tidak menganjurkan umatnya untuk tidur di 3 waktu ini, karena jika dilakukan bisa membuat hidup kita menjadi miskin, bahkan akan menjadi melarat seumur hidup. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang waktu tidur yang bisa membuat kondisi ekonomi menjadi sulit atau miskin, bahkan bisa menjadi melarat. Bahkan ketika dia punya hutang, maka hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, maka jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, maka usahanya akan susah maju. Ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rezeki, maka bisa dipastikan salah satu penyebab karena tidur di waktu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berikut 3 waktu tidur yang bisa membuat hidup kita menjadi miskin, bahkan bisa menjadi melarat, yaitu antara lain: yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur pertama yang tidak dianjurkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah tidur setelah selesai menunaikan sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh atau sebelum matahari terbit sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tidur setelah subuh karena waktu ini merupakan waktu yang dianggap berkah dan penuh keberkahan. Selain itu, tidur setelah sholat subuh dapat mengganggu produktivitas dan menghilangkan waktu yang berpotensi untuk ibadah dan aktivitas yang bermanfaat. Kenapa tidur setelah waktu subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena waktu tersebut subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki, dan pada waktu subuh ini adalah waktu kapan Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab, waktu Allah membagikan rezeki kepada hambanya, maka tidur setelah waktu subuh itu makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Shalikin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan dan awal dari bergulirnya hari.
dan melakukan segala kegiatan hari itu sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal tersebut. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membuat hidup menjadi miskin selanjutnya, yaitu tidur selepas sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita menjaga waktu setelah sholat asar untuk beribadah, melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan mencari rezeki. Bagaimanapun tidur pada waktu ini dapat menghambat produktivitas dan menghilangkan kesempatan untuk berbuat baik. Memang benar bahwasannya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung alias gangguan kejiwaan. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Yang ketiga, tidur antara maghrib dan isya. Adapun tidur sebelum sholat isya terutama setelah maghrib juga tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk menjaga waktu antara maghrib dan isya untuk beribadah, beraktivitas dan belajar. Selain itu, tidur pada waktu ini dapat menyebabkan terlewatnya sholat isya atau mengurangi kesempatan untuk beribadah dan melakukan amal baik. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidurlah setelah sholat isya dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat witir. Jadi, sebagaimana uraian di atas, sangat penting untuk dicatat bahwa tidur pada waktu-waktu tersebut tidak dianjurkan karena bisa membuat hidup kita menjadi miskin, bahkan bisa melarat. Tidur yang diperlukan itu adalah untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.